bangunan Sarinahnya sendiri sudah tidak berfungsi dan strukturnya sudah porak-poranda. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kita. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep heritage. Nah, apakah heritage itu? Heritage itu adalah segala sesuatu yang diciptakan di masa lampau, yang sampai sekarang masih berada di sekitar kita. Heritage itu bentuknya macam-macam, mulai dari bangunan, buku, ilmu, kesenian, dan lain sebagainya. Banyak sekali heritage di sekitar kita. Karena konteks pembicaraan kita hari ini adalah seputar arsitektur, maka yang kita bicarakan adalah heritage arsitektur. Menurut saya, sangatlah penting untuk mempelajari mengenai heritage. Dari heritage itu, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Heritage itu bagi saya merupakan rekaman hasil pemikiran dari arsitek-arsitek setiap zaman dalam merancang. Nah, buah pemikiran mereka tertuang dalam karya arsitektur mereka tersebut. Sebagian bangunan mereka ada yang masih berdiri di sekitar kita. Sayangnya, sebagian lagi sudah tidak ada atau rusak sebagian. Ya, itu akibat dari alih fungsi, minimnya pemahaman mengenai heritage, yang akhirnya berdampak pada tidak lestarinya karya arsitektur mereka. Padahal, dari pemikiran arsitek-arsitek ini, itu bisa kita pelajari, misalnya bagaimana penyikapan iklim pada saat tersebut, bagaimana teknologi material, bagaimana teknologi konstruksi pada masa itu, yang tentunya sangat jauh berbeda dengan teknologi konstruksi pada zaman ini. Selain itu juga mereka mencoba membuat simbol-simbol, langgam, pola yang ingin mereka terapkan pada bangunan karya mereka. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita pelajari, bisa kita apresiasi, yang pada akhirnya bisa kita nikmati bersama dan pastinya menjadi pertimbangan kita dalam merancang ke depannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran kita semua dalam hal pelestarian heritage ini? Bagi saya, sebagai seorang praktisi, yang bisa saya lakukan adalah selalu mencoba melakukan perancangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah heritage, terutama bila perancangan yang saya lakukan berada di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan heritage atau kawasan cagar budaya. Di kota-kota biasanya ditetapkan oleh Pemda setempat beberapa area-area yang merupakan kawasan cagar budaya karena memang memiliki bangunan-bangunan atau situs-situs yang merupakan heritage. Kemudian, bagi masyarakat umum yang saya lihat, peran yang bisa dilakukan adalah dengan menggali informasi mengenai heritage ini. Bagi pemilik lahan atau pemilik bangunan, selain secara regulasi memang harus mengikuti, tentunya bisa mencoba mencari informasi apakah lahan ataupun bangunannya merupakan kawasan heritage atau bukan. Bila iya, maka langkah selanjutnya adalah melihat secara ketentuan apakah lahan tersebut bisa dibangun sebebas-bebasnya, apakah bangunan yang ada di situ, bangunan existing yang ada di situ bisa dibongkar total, ataukah hanya bisa dibongkar sebagian, ataukah sama sekali tidak bisa dibongkar. Memang bagi pemilik bangunan, hal seperti ini seakan-akan membatasi keinginan dari mereka atas bangunan yang akan mereka bangun. Tetapi prinsip-prinsip seperti ini tentunya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan terkait heritage ini sebagai peran serta kita untuk melestarikannya. Nah, di kawasan Braga
saya memiliki kesempatan untuk menuangkan gagasan pada perencanaan sebuah bangunan hotel yang berada di Jalan Braga nomor 10. Lahan perencanaannya berada di sebelah bangunan Bank BJB dan dulunya merupakan pusat perbelanjaan Sarinah seperti yang sekarang masih ada di Jakarta. Sayangnya pada saat saya memulai proses perencanaan, bangunan Sarinahnya sendiri sudah tidak berfungsi dan strukturnya sudah porak-poranda. Hanya menyisakan lisplang di depannya, dinding-dinding struktural penyangga lisplang tersebut, dan menara di sebelah lisplangnya. Nah, hal ini sebetulnya sangat disayangkan karena bangunan Sarinah sendiri memiliki nilai historis yang tinggi, di mana merupakan pusat perbelanjaan asli Indonesia pertama, dan juga namanya sendiri dipilih langsung oleh Bung Karno yang diangkat dari nama pengasuh beliau sewaktu kecil. Nah, pada tahun 2015 muncullah inisiasi untuk mengembangkan lahan ini menjadi bangunan hotel agar memiliki nilai komersial yang tinggi dengan melihat bagaimana pertumbuhan hotel di Kota Bandung, dan pada saat bersamaan memberikan ruang untuk pertokoan Sarinah tetap ada di situ. Jadi dalam hal ini kita coba mengawinkan antara nilai komersial dengan nilai heritage. Konsep perancangan bangunan hotel ini dimulai dengan memetakan bagaimana kondisi existing di sekitar lahannya. Di sebelah ada bangunan Bank BJB yang merupakan salah satu ikon arsitektur kolonial di Jalan Braga yang dirancang oleh arsitek Albers. Bangunan Bank BJB ini memiliki tampak depan garis-garis horizontal yang sangat dominan dan juga dengan pengolahan material yang sangat menarik. Hal ini yang coba diaplikasikan pada podium bangunan hotel, di mana garis-garis horizontal turut mendominasi area podiumnya. Kemudian tinggi podium hotel juga dibuat sejajar dengan bangunan Bank BJB agar secara streetscape kita bisa mendapatkan tinggi bangunan yang sejajar dan streetscape yang memperkuat skala ruang di Jalan Braga ini. Pada bangunan towernya, yang merupakan lantai tipikal kamar-kamar hotelnya, kita membuat bangunan yang dengan bentuk sesederhana mungkin, kotak, monolit. Ini bertujuan untuk agar supaya keberadaan bangunan hotel ini tidak mengganggu kesinambungan yang sudah terjadi di kawasan Jalan Braga. Jadi kita menggunakan pendekatan bentuk yang sederhana. Makanya dipilihlah bentuk yang kotak dengan jendela yang kotak-kotak pula. Jendela yang kotak-kotak ini diharapkan juga memberikan karakter pada bangunan hotel ini. Jadi di sini kita mengkombinasi antara kesederhanaan bentuk dengan karakter yang muncul pada bangunan hotelnya. Warna yang dipilih sendiri adalah warna yang netral, yaitu abu-abu muda, yang kembali lagi bertujuan agar tidak tampil dominan di kawasan Jalan Braga ini. Untuk layoutnya dibuat secara fungsional dengan standar operasional bangunan hotel dengan fitur-fitur yang akan saya sampaikan pada sesi bincang-bincang lainnya. Nah, setelah desain kita selesaikan, kemudian desain ini dibawa ke proses pengajuan IMB yang dimulai dengan pemaparan ke tim ahli pemugaran Kota Bandung. Tim ahli pemugaran ini terdiri dari orang-orang yang sangat ahli di bidang pemugaran khususnya di Kota Bandung. Nah, dalam proses sidang pemugaran ini kita berdiskusi untuk merumuskan bagaimana sebaiknya bangunan hotel ini dirancang. Tim ahli pemugaran sendiri juga terdapat di kota-kota lainnya seperti di Jakarta. Setelah surat rekomendasi dari tim ahli pemugaran kita terima, desain kemudian diajukan kepada tim ahli bangunan gedung. Pemaparan kepada tim ahli bangunan gedung sifatnya lebih teknis seputar sirkulasi, standar keselamatan, jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Tim ahli bangunan gedung ini atau yang disingkat TABG juga terdapat di kota-kota lainnya seperti Jakarta, Tangerang Selatan, dan kota-kota lainnya. Nah, setelah surat rekomendasi dari TABG kami dapatkan, kemudian gambar bisa diteruskan untuk diajukan IMB-nya.
Untuk material yang digunakan pada eksterior hotel ini, rata-rata adalah material yang terfabrikasi. Hal ini digunakan untuk menjamin kerapihan material tersebut pada saat telah diinstal di bangunan. Salah satu contohnya adalah beton pracetak yang digunakan pada fasad tower bangunan. Nah, beton pracetak ini memiliki dimensi sebesar satu modul kamar, baik lebarnya maupun tingginya. Keuntungan dari penggunaan beton pracetak ini ada beberapa. Pertama, karena konteks bangunan ini berada di dalam lingkungan heritage, khususnya Art Deco, di mana salah satu esensinya adalah bentuk-bentuk yang masif, maka penggunaan beton pracetak ini akan mendukung konsep tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena desain kamar kita ini modular, sehingga penggunaan material-material pracetak itu akan sangat mendukung dan jatuhnya akan efektif dan efisien. Kemudian ketiga tentunya dengan material fabrikasi, kerapihannya akan terjamin. Selain itu juga terdapat material lainnya seperti plester aci dan kaca pada bagian lobi khususnya, di mana memang sifat dari area publik di lobi ini harus bisa melihat dan dilihat. Jadi memang harus transparan. Di awal, kita harus mengumpulkan selengkap-lengkapnya informasi yang berkaitan dengan batasan-batasan maupun ketentuan yang ada pada lahan kita. Nah, ketentuan ini ada yang sifatnya dalam bentuk peraturan daerah, ada juga yang sifatnya lebih kepada gaya arsitektur seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada perencanaan kita. Nah, kalau terkait dengan peraturan daerah, di Jakarta dikenal ada beberapa kategori untuk bangunan cagar budaya. Untuk kategori A, itu adalah bangunan cagar budaya yang sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya. Kemudian ada kategori B, bangunan cagar budaya yang boleh dibongkar sebagian, namun tetap harus mempertahankan bangunan induknya. Kategori C, itu adalah bangunan cagar budaya di mana pada suatu lahan boleh dibangun dari nol, namun gaya arsitekturnya harus menunjukkan gaya arsitektur yang sesuai dengan kawasan tersebut. Sedangkan terakhir ada kategori D, itu adalah di mana perencanaan bangunan pada lahan cagar budaya namun boleh dilakukan secara bebas. Nah, selain itu kita juga perlu untuk melakukan studi kasus terkait bagaimana gaya arsitektur yang ada pada kawasan area lahan kita berada, baik pada saat dulu masa di awal bangunan-bangunan tersebut berdiri di awal dan sampai juga ke masa kini. Dari situ kita bisa merekam bagaimana karakter dari bangunan-bangunan tersebut yang pada akhirnya kita bisa rumuskan dalam suatu kesimpulan bagaimana sebaiknya bangunan kita dirancang. Berikutnya adalah bila kita memerlukan informasi tambahan terkait cagar budaya, kita juga bisa berkonsultasi dengan arsitek-arsitek di tim sidang pemugaran. Di dalam sidang pemugaran, dari tim perencana itu melakukan pemaparan kepada tim ahli pemugaran yang biasanya terdiri dari beberapa orang. Nah, tim ahli pemugaran ini tentunya mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas dan pengalaman yang banyak tentang pemugaran, baik secara umum maupun di lokasi-lokasi tertentu. Gitu. Jadi dengan adanya beberapa orang tim pemugaran sekaligus yang hadir di dalam satu sidang pemugaran, itu bisa membuat semakin banyak informasi yang didapatkan dan dibahas di sidang tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemaparan kepada tim sidang pemugaran, dari mereka akan menyampaikan pandangannya dan juga menanyakan tentang hal-hal yang sifatnya lebih mendetail, konsep yang kita buat, latar belakangnya seperti apa, analisa kita terkait pemugaran yang ada di situ dan implikasinya kepada rancangan kita. Nah, bila ada hal-hal yang perlu dikoreksi di dalam suatu sidang pemugaran, maka dari tim perencana akan melakukan koreksi, kemudian akan dilakukan pemaparan lagi di minggu depannya atau 2 minggu lagi. Dan proses ini biasanya berlangsung dalam 2-3 kali sidang, sehingga biasanya memerlukan waktu antara 2-3 atau 4 minggu.
Baik, demikian sekilas cerita mengenai heritage dan perencanaan hotel di Jalan Braga, Bandung. Sampai jumpa di bincang-bincang arsitektur berikutnya.